dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai saat ini, detik ini, Allah masih limpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, utamanya nikmat Islam dan iman, sehat, yang mampu mengantarkan kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menyempurnakan bekal kita untuk melaksanakan puncak haji kita, kegiatan Ar-Musna nanti, Arafah, Musdalifah, Mina. Mudah-mudahan keberadaan kita ini Allah senantiasa catat sebagai tambahan amal baik kita yang muaranya nanti dapat memperberat timbangan amal saleh kita di yaumul qiyamah dan bisa memperlancar kegiatan puncak haji kita. Bersama-sama mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun Bapak kabaripun? Alhamdulillah sehat? Luar biasa. Allahu Akbar. Itu suatu kebanggaan bagi kami, khususnya petugas kloter Ponorogo. Saya tidak menyebutkan 53, 51, 52, Ronek 567 386 kloter Ponorogo. Kita keluarga besar Kabupaten Ponorogo mati. Itu satu kebanggaan bagi saya semua. Sampai saat ini kita keluarga besar dari zaman Ponorogo. Pripun Bapak kabaripun? Alhamdulillah sehat? Luar biasa. Allahu Akbar. Itu suatu kebanggaan bagi kami, khususnya petugas kloter Ponorogo. Saya tidak menyebutkan 53, 51, 52, Ronek 567 386 kloter Ponorogo. Kita keluarga besar Kabupaten Ponorogo mati. Itu satu kebanggaan bagi saya semua. Sampai saat ini kita keluarga besar dari zaman Ponorogo. Saya taruh di tas yang kecil ya, seperti itu. Nah kemudian sama tas Ar-Musna yang ransel itu ya, yang ransel itu, dan mungkin satu boleh buat bawa makanan. Jadi mungkin bawa makanan, kalau saya kemarin sudah berunding kantong plastik, jadi nanti kita bisa langsung buang, jadi nggak usah dibawa balik lagi ke hotel. Nah, mungkin saya di sini akan menjelaskan apa aja ya isi yang ada di dalam tas Al-Musna itu. Oh, KBU, monggo kalau mau dibawa. Tapi kalau saya sarankan supaya tidak memberatkan, kalau membawa 2 ransel takutnya ya berat. Monggo terserah. Kalau kami memang dari itu kan membawa ransel itu harus yang Al-Musna. Memang kan sudah dapat programnya ya. Seperti itu. Nah isinya apa aja? Yang pertama baju ganti itu hanya 2 setel, sama dalamannya ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kan kita sudah sosialisasi, mungkin buat ibu kita bawa celana dalam atau CD yang disposable, jadi supaya ya bisa dipakai jadi buang. Seperti itu. Kalau kemarin saya kan sarannya seperti itu. Jadi baju yang kita pakai, baju ihram, maksudnya baju kalau bapak-bapak kayak pakai ihram ya. Kalau kita kan pakai baju gamis sama baju sama jilbab. Nah itu dibawa buat ganti 2 setel aja ya. Monggo kalau mau 3 setel, tapi mungkin yang ringan aja Bu, jangan yang berat. Supaya nanti apa ya, memberatkan malah kita buat perjalanan itu kan perjalanannya kurang lebih 1, berapa ya, 1, lebihnya itu kilonya banyak. Jadi kalau bisa jangan terlalu membebankan kita, jangan, soalnya itu tetap nyaman kita membawanya. Nah kalau saya sarankan 2 setel berupa termasuk dalamannya ya, seperti apa namanya, kaos dalam, celana dalam, atau mungkin yang ibu-ibu pakai itu ya, bra ya. Kemudian yang kedua perlengkapan mandi. Nah kalau perlengkapan mandi kita memang di sana kan kita waktu mandi nggak bisa lama-lama ya. Kalau saya sih sarankan mungkin dengan air aja. Mungkin nanti saran bawa lap atau handuk kecil atau kanebo. Kemarin kalau kita kan sarankan dengan kanebo, karena kenapa kanebo itu kan gampang kering. Jadi nanti
kita mandi dengan air, kalau sabun takut kita sudah berihram lupa. Kadang-kadang suka lupa. Nah, sabun itu kan kadang-kadang ada yang mengandung wangi-wangian atau apa. Nah, jaganya supaya nggak lupa ya mungkin ya mandi kita yang penting nggak mandi pun di Ar Musna, insya Allah wanginya akan semerbak karena di situ wangi surga semuanya ya. Karena di sana insya Allah kita akan menuju untuk jalan surga, okay? Seperti itu. Nah mungkin mandi dengan air. Nah kalau perlengkapan mandi, kalau saran saya bawa sikat gigi. Sikat gigi itu memang kan buat mengeluarkan kotoran di gigi. Mungkin kalau pasta gigi mungkin tidak rekomendasi, takutnya kelupaan lagi kalau sudah berihram. Jadi boleh monggo bawa sikat odolnya, pasta gigi. Tapi dengan sikat gigi pun dengan kumur-kumur insya Allah sudah cukup, seperti itu, supaya tidak ya kalau kita supaya menjaga supaya tidak lupa, seperti itu, okay? Kemudian perlengkapan sholat, mungkin mukenanya yang atau ada biasanya kan sudah dapat atasan itu ya, kalau ibu-ibu itu dipakai, jadi buat sholat langsung nggak usah pakai bawahannya, itu boleh. Sama sajadahnya mungkin yang tipis saja, jangan yang tebal karena nanti kan dimasukkan di ransel atau di sini juga bisa, jadi lebih simpel istilahnya seperti itu. Tasbih boleh, buku tuntunan dibawa. Kemudian buat ibu-ibu boleh bawa ventilator ya, ventilator atau diapers mungkin buat bapak atau yang lansia. Kalau misalnya ya takutnya kita kan kalau ibu-ibu suka keputihan ya, atau ngeflek mungkin yang masih usia produktif suka masih, walaupun kita sudah minum pil KB, saya sangat menyarankan ini sudah banyak yang yang ngeflek. Jadi pil KB itu kalau saran saya tetap diminum walaupun ngeflek, tetap dikonsulkan ke saya. Nanti mungkin dosisnya dinaikkan, jangan sampai pil KB itu di-stop kalau saya, karena nanti kalau sudah di-stop itu bisa perdarahannya malah banyak. Tadi sudah ada beberapa jamaah wanita siap produktif yang konsul saya, makanya kita menjagakan supaya ibadah haji kita berjalan dengan khusyuk, maksudnya tidak ada halangan seperti warfare itu kan sudah tidak suci ya. Jadi makanya kita mungkin monggo bisa tetap diminum obat pil KB-nya. Kemudian atau kalau misalnya dengan pil KB masih ada flek atau perdarahan, bisa konsulkan ke saya. Dan nanti mungkin ada obat tambahan persiapan supaya tidak ada flek tersebut dan kita tetap suci, seperti itu. Mungkin kalau nanti di sana yang keluar flek ya harus mandi besar dan resikonya ya kamar mandinya itu yang antri rada itu. Makanya jaganya pakai bawa ventilator, karena ventilator itu kan tipis, yang lebih tipis daripada softtek ya, atau pembalut monggo terserah. Yang penting nanti kalau jaga nih, misalnya kadang-kadang perempuan suka kecapean gitu, kita jalan suka keluar keputihan. Nah itu daripada kita mencuci celana atau apa kan bisa pakai itu, bisa langsung dibuang. Jadi istilahnya najisnya itu bisa langsung dia buang, nanti tidak usah kita bawa lagi, seperti itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan Pak Budi ya, bawa payung, kacamata hitam, kemudian obat-obat rutin. Obat-obat rutin selama 5 hari aja Ibu, nggak usah banyak-banyak. Jadi obat yang rutin biar tidak terputus, seperti obat gula, obat darah tinggi, itu tetap harus diminum. Walaupun kita ibadah, tetap harus jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah yang terpenting, seperti itu. Vitamin juga harus dibawa. Nah kalau misalnya punya sereal yang bisa diseduh dalam dalam air itu bisa, boleh. Nanti di sana bisa sambil minum, boleh. Kan di sana kan memang oralit. Oralit itu kan sebagai pengganti cairan, karena Wala ilaha illallah,